Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di hari Rabu 6 Januari 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Novi harap kalian masih tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, di hari kedua, di semester kedua ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia materi informasi dalam teks non-fiksi. Kalau di semester pertama kemarin kalian sudah belajar tentang informasi penting dalam sebuah teks. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran itu. Jadi, hal yang akan kita pelajari hari ini bukan sesuatu hal yang baru, tetapi mengulang apa yang sudah kalian pelajari di semester pertama. Baik, mari kita lanjut. Kita mulai. Tadi di depan Bu Novi sampaikan bahwa kita hari ini akan belajar tentang informasi yang terdapat atau yang ada di dalam teks non-fiksi. Nah, Bu Novi mulai dengan pengertian teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan atau tulisan berdasarkan cerita nyata atau kejadian nyata dan merupakan sebuah kebenaran. Kalau kalian sering menyaksikan televisi, di akhir sebuah acara itu sering ada tulisan cerita ini hanya fiktif biasa. Fiktif berasal dari kata fiksi, artinya di dalam cerita yang tampil di dalam televisi itu, cerita yang disampaikan adalah cerita hayalan atau dibuat oleh manusia, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kebalikan dari teks fiksi, kalau teks non-fiksi itu dibuat berdasarkan kenyataan, jadi memang benar-benar terjadi. Nah, dalam sebuah teks terdapat judul, di mana judul itu biasanya diletakkan di paling atas. Biasanya. Judul itu apa? Judul itu adalah nama yang dipakai untuk bisa buku, bisa bab dalam sebuah buku, bisa kepala berita atau yang lainnya. Nah, judul itu memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari isi teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak kira-kira apa isi teks tersebut. Nah, jadi meskipun kita belum membaca isi dari teks tersebut, kalau kita sudah membaca judul dari teks itu, harapannya kita sebagai pembaca dapat menebak isinya, isi dari teks itu tentang apa, seperti itu. Nah, kata-kata penting yang ada di dalam judul itu disebut dengan kata kunci. Jadi kalau kedepannya Bu Novi menyebutkan kata kunci dalam sebuah judul, maka jangan bingung. Kata kunci artinya adalah kata-kata yang penting yang terdapat dalam sebuah judul teks bacaan. Bu Novi akan berikan 2 contoh. Yang pertama, ada sebuah teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Kita baca bersama-sama. Bu Novi ulang, kita baca bersama-sama. Meskipun kalian hanya menyaksikan layar, tapi Bu Novi harap kalian tetap ikut membaca agar kemampuan membaca kalian itu semakin mahir. Paragraf pertama. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Paragraf kedua. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Ini tadi 2 paragraf dalam teks ini. Tentu teks ini bukan
merupakan sebuah karangan, tetapi ini memang terjadi, benar-benar terjadi. Berikutnya paragraf ketiga. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut paragraf keempat. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, itu tadi keempat paragraf dalam teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nah, kita akan menentukan kata kunci dari judul ini. Judul ini terdiri dari 5 kata, yaitu makna, proklamasi, bagi, bangsa, Indonesia. Kata kunci dari judul ini yaitu makna proklamasi. Jadi, kalau kita membaca judulnya saja, kita bisa menentukan kata kuncinya, kita bisa menerka bahwa teks yang berjudul ini dengan kata kunci makna proklamasi itu adalah menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai proklamasi, untuk mencapai kemerdekaan agar bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan untuk mengatur, mengembangkan negara sendiri. Tidak tergantung negara lain, tidak tunduk kepada negara lain, dan bebas melakukan apa yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia sendiri. Sekali lagi, kata kunci dalam judul ini yaitu makna proklamasi. Contoh yang kedua. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kalian bisa membaca sendiri. Nah, judul dalam bacaan tadi adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kata kunci yang ada di dalam judul ini atau judul ini mau menekankan tentang kerukunan. Contoh kerukunan yang terjadi atau yang ada di kampung ini. Apakah kerukunan hanya ada di kampung ini? Tidak. Bisa jadi di tempat lain juga ada. Tetapi dalam teks ini yang mau ditekankan, yang lebih dibahas adalah tentang kerukunannya. Sehingga dalam teks tadi dijelaskan mengapa kok di kampung Wonorejo itu disebut masyarakatnya itu rukun. Rukunnya yang seperti apa? Dampaknya apa, seperti itu. Jadi kita bisa menerka hanya dengan menentukan kata kunci dalam judul sebuah teks bacaan. Itu tadi 2 contoh cara menentukan kata kunci dalam sebuah judul teks bacaan. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kalimat utama dan gagasan utama. Materi ini sudah kita bahas di semester pertama. Tapi Bu Novi ingatkan sekali lagi, kalimat utama adalah kalimat yang dibuat untuk menjabarkan, untuk menjelaskan gagasan utama. Nah, gagasan utama itu mempunyai nama yang beraneka macam, mulai dari ide pokok, pikiran pokok, gagasan pokok, dan seterusnya. Artinya sama. Gagasan utama sendiri artinya adalah pokok permasalahan dalam sebuah paragraf, atau pokok permasalahan yang mendasari isi dari paragraf tersebut. Jadi gagasan utama itu ada di dalam setiap paragraf. Kalimat utama juga ada di dalam setiap paragraf. Jadi kalau satu bacaan itu ada 2 paragraf, maka bacaan tersebut akan memuat 2 kalimat utama dan 2 gagasan utama.
Jika dalam sebuah bacaan terdapat 4 paragraf, maka dalam bacaan tersebut akan ada 4 kalimat utama dan 4 gagasan utama, di mana masing-masing paragraf terdapat 1 kalimat utama dan 1 gagasan utama. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan sebuah teks itu disusun dari gagasan-gagasan utama tersebut. Jadi misalnya dalam sebuah teks bacaan ada 3 paragraf. Kalian tentukan dulu kalimat utamanya, kemudian kalian cari gagasan utama dari setiap paragraf teks tersebut. Setelah kalian menemukan 3 gagasan utama dalam teks itu, kalian rangkai sehingga menjadi kalimat yang utuh. Nah, kalimat utuh hasil rangkaian gagasan-gagasan utama itulah yang disebut dengan kesimpulan. Bu Novi akan beri contoh. Teks ini berjudul bijak berpendapat. Paragraf pertama yaitu dewasa ini artinya adalah beberapa waktu terakhir atau saat ini. Sering kita menjumpai komentar-komentar mengenai kebijakan pemerintah oleh warga sipil yang tersebar di media sosial. Hal ini bukanlah sesuatu yang tabu, karena mengutarakan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 mengenai kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini juga tercantum dalam pasal 19 dan 20 ayat 1 dan 2. Bu Novi jelaskan dulu, di sini ada kata tabu. Tabu itu artinya adalah hal yang tidak boleh disentuh, diucapkan karena berkaitan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya. Atau bisa juga diartikan dengan pantangan. Jadi kalau diartikan hal ini bukanlah sesuatu yang tabu, artinya adalah hal ini bukan sesuatu yang dilarang, atau sama artinya dengan berbicara di media sosial itu merupakan sebuah hak di mana kita diperbolehkan, diizinkan. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, akan tetapi dalam mengungkapkan pendapat, seringkali orang tidak sadar bahwa ada batasan-batasan kode etik yang telah dia langgar. Orang sering melupakan bahwa kita sebagai makhluk sosial harus menghargai orang lain. Pada akhirnya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya di depan hukum. Oleh karena itu, dalam memenuhi hak, seseorang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan perhitungan. Di sini ada kata-kata makhluk sosial. Makhluk sosial artinya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Maka kita harus menghargai orang lain. Nah, itu tadi 2 paragraf. Nah, kita tentukan dulu kalimat utama dari setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Kalau kalian masih bingung dengan isi paragraf ini, kalian boleh membaca lagi paragraf pertama. Kalimat utama paragraf pertama yaitu dewasa ini sering kita menjumpai komentar-komentar mengenai kebijakan pemerintah oleh warga sipil yang tersebar di media sosial. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama, kita tentukan pokok permasalahan. Yang dibahas dalam paragraf ini itu adalah tentang kebebasan berpendapat atau berbicara. Maka gagasan utamanya adalah
hak berpendapat dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Dijamin itu artinya adalah diatur, diperbolehkan, dan ada buktinya pembolehan itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Paragraf kedua, kalian boleh membaca lagi. Dari paragraf kedua ini kita bisa menentukan, ingat, kalimat utama itu ada, letak kalimat utama itu ada 3. Di awal paragraf merupakan kalimat pertama, di akhir paragraf merupakan kalimat terakhir, dan di awal dan dipertegas dengan di kalimat atau di akhir paragraf. Nah, di paragraf kedua ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Oleh karena itu, dalam memenuhi hak, seseorang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan perhitungan. Gagasan utamanya adalah hak harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan perhitungan. Nah, dari kedua gagasan pokok tadi atau gagasan utama tadi, Bu Novi tuliskan ulang, kita rangkai sehingga menjadi kesimpulan dari bacaan berjudul bijak berpendapat. Tentu yang mempunyai hak itu adalah orang. Karena di sini dijamin undang-undang, artinya hubungannya manusia dengan atau manusia sebagai warga negara tertentu, maka kalimatnya bersubjek seorang warga negara atau setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat yang dijamin atau diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3. Tetapi dalam pelaksanaannya, di sini menggantikan hak. Dalam pelaksanaan hak tersebut, kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Ini merupakan kesimpulan dari bacaan berjudul bijak berpendapat. Kita sebagai warga negara itu memang mempunyai hak untuk berpendapat, diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi pelaksanaan hak itu kita juga harus berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ucapkan. Begitu. Demikian tadi penjelasan untuk materi Bahasa Indonesia hari ini. Tugas kalian hari ini yaitu silahkan kalian baca teks berjudul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah yang akan Bu Novi sampaikan melalui grup dalam bentuk gambar. Tentukan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf dalam teks tersebut. Jadi kalau ada 3 paragraf, maka kalian tentukan 3 kalimat utama dan 3 gagasan utamanya. Kalau ada 4 paragraf, maka nanti kalian akan menemukan 4 kalimat utama dan 4 gagasan utama. Setelah kalian menemukan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf dalam teks ini, kalian tuliskan kesimpulan dari teks tersebut dengan cara merangkai gagasan-gagasan utama yang kalian temukan menjadi kalimat yang utuh. Nah, itu tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Tetap di rumah jika memang tidak ada kepentingan. Dan terima kasih. Selamat belajar.